Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066. Saya akan menjelaskan tentang resume pertemuan 10, yaitu aliran sejarah atau historis. Aliran pemikiran ekonomi yang disebut aliran sejarah berkembang di Jerman. Pada pemikiran aliran sejarah didasarkan pada perspektif sejarah. Namun aliran sejarah diinspirasi oleh keberhasilan metode sejarah dalam bidang-bidang hukum dan bahasa. Oleh segolongan pakar-pakar Jerman sendiri, ada yang menanamkan aliran sejarah sebagai aliran etis untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka pada paham hedonisme klasik. Yang pertama itu serangan terhadap metode klasik. Pemikir klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia pada hakikatnya bersifat serakah, yang kemudian dikembangkan menjadi paham utilitarianisme. Pendekatan kaum klasik ini dinilai terlalu sempit oleh pemikir-pemikir aliran sejarah. Menurut doktrin aliran sejarah, motif orang dalam bertindak tidak didasarkan hanya pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh motif-motif lain yang beraneka ragam seperti didorong oleh etika dan impuls-impuls lainnya. Dalam pandangan kaum klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Orang-orang bebas berbuat demi kepentingan masing-masing dan melalui invisible hand akan terciptanya suatu harmoni secara keseluruhan. Ini juga dikecamkan oleh pakar-pakar ekonomi sebab dinilai terlalu mekanistis. Mereka menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikiran yang telah etis. Pada intinya, pemikiran aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang dalam tentang kehidupan ekonomi. Pemikir-pemikir aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu sistem yang menyeluruh, yang mencakup semua organisme dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak dipercaya pada mekanisme pasar bebas klasik pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Intervensi pemerintah diharapkan mampu membawa proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial, dan ekonomi diinginkan bangkit dalam keadaan bersama-sama. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal. Karena prinsip-prinsip ekonomi yang dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi agama, nilai-nilai dan norma lingkungan setempat. Yang B itu tokoh-tokoh aliran sejarah. Yang pertama itu Friedrich List tahun 1789 sampai 1846. Friedrich List lahir dan memperoleh pendidikan di Jerman. Salah satu bukunya yang cukup terkenal adalah Das Westphalische System der Politischen Ökonomie, International Trade Politik and the German Custom Union. Dalam buku tersebut, List menyerang pakar-pakar klasik yang disebutnya sebagai komplotan sebab mengalami peran pemerintah. Dari cara mereka berproduksi, setiap kelompok masyarakat pada umumnya melalui tahap-tahap sejarah sebagai berikut. Tahap berburu, menangkap ikan, zaman mengembala, pastoral, yang mulai berternak, zaman agraris, zaman bersani, masyarakat bertani, manufaktur lebih maju dan telah melakukan perdagangan internasional. Yang kedua itu Bruno Hildebrand. Dalam melakukan penelaahan dan penelitian ekonomi, Hildebrand menekankan perlunya mempelajari sejarah. Artinya penelitian ekonomi harus didukung oleh data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Menurut Hildebrand, dilihat dari cara tiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar barang dan berdagang. Kelompok tersebut dapat dibedakan atas tingkatan sebagai berikut: tukar-menukar secara barter, tukar-menukar dengan perantara uang, tukar-menukar dengan menggunakan kredit. Penelitian
Hildebrand dianggap cukup baik untuk bidang sosiologi, tapi kurang bermakna tinjau dari pengembangan ilmu ekonomi. Yang ketiga yaitu Gustav van Spansmoller tahun 1839 sampai 1917. Smoller menjadi terkenal karena ia terlibat dalam perdebatan yang sengit dengan pakar-pakar klasik, terutama dengan Karl Menger. Ia dianggap sebagai pemikir aliran sejarah yang paling gigih menghentikan agar metode deduktif klasik diganti dengan metode induktif empiris. Smoller juga menekankan perlunya keturunan dalam perekonomian dan memberi ruang pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Pandangan Smoller agak berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh aliran sejarah lainnya. Jika tokoh-tokoh aliran sejarah lainnya menghendaki berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi, Smoller menghendaki agar kebijaksanaan juga menyangkut politik sosial. Juga kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Yang keempat, Werner Somberg. Salah satu hasil penelitian Somberg yang cukup sering dikutip oleh orang ialah penelitian tentang tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Dalam karyanya The Moderne Kapitalisme, Werner sempat lebih lanjut mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkatan. Yang pertama tingkat pra-kapitalisme, yang kedua tingkat kapitalisme menengah, yang ketiga yaitu tingkat kapitalisme, yang keempat itu tingkat kapitalisme akhir. Pada tingkat pra-kapitalisme, kehidupan ekonomi masih bersifat komersial. Struktur sosial masih berat ke pertanian, kebutuhan manusia masih rendah, uang belum dikenal, motif laba maksimum belum nampak, produksi hampir seluruhnya ditujukan untuk diri sendiri. Pada tingkat kapitalisme menengah, kehidupan ekonomi walaupun masih bersifat komunal telah mulai memperlihatkan ciri-ciri individualisme. Struktur ekonomi pertanian, industri mulai berimbang, masyarakat sudah mengenal uang. Motif laba maksimum mulai tampak dan produksi tidak hanya untuk diri sendiri. Yang sekian hanya itu yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.